selalu memudahkannya sehingga kita boleh hadir bersama-sama untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk terus ada waktu buat kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini atau di siang hari ini, yaitu di dalam kitab Mazmur 25. Mazmur 25 yang sebenarnya dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, saya hanya akan membaca di ayat yang ke-12. Firman Tuhan Mazmur 25 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidup takut akan Tuhan merupakan hal yang serius kita renungkan dalam kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi, pernahkah kita mengalami rasa takut dalam hidup ini? Saya percaya bahwa kita masih pernah mengalami seperti apa rasa takut di dalam kehidupan ini. Misalnya di saat kita berada di tempat yang gelap, pasti kita merasa tidak aman, gelisah di sana. Karena yang kita pikirkan adalah kita telah berpikir, jangan-jangan ada bahaya di sini, ada ular di sini dan sebagainya, yang membuat kita merasa tidak tenang. Yaitu pada saat kita berada di tempat yang gelap. Kemudian mungkin kita pernah juga merasa takut di saat kita lewat kuburan. Kita langsung berpikir, jangan-jangan ada suara yang seram. Begitu kita memikirkannya, langsung kita sudah mendengar ada suara yang seram. Seperti itu ya. Selain dari itu, mungkin kita pernah takut kita tidak bisa membiayai anak kita yang sekolah, bagaimana nantinya. Kita takut juga bagaimana saya tidak bisa menafkahi akan keluarga. Kita takut lagi bagaimana dengan keluarga saya ke depan. Apakah bisa akan tetap langgeng atau seperti apa gitu ya. Jadi macam-macam rasa bentuk ketakutan itu yang kadang-kala muncul di dalam kehidupan kita. Ada banyak kan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasakan rasa takut seperti ini, pernahkah kita membandingkan akan rasa takut itu seperti apa kita memiliki rasa takut kepada Tuhan? Pernahkah kita memikirkan, ya, rasa takut, adakah saya ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau adakah saya nanti akan mendapat tempat yang layaknya Tuhan sudah sediakan buat saya? Ada suatu kesamaan yang dapat kita pikirkan dengan rasa takut itu. Jadi ini memaksudkan bahwa rasa takut ini memang selalu ada dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya kita membuat suatu perbandingan. Kalau rasa takut yang kita alami itu, kita selalu memikirkan rasa takut kalau kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Takut nanti di suatu tempat yang memang Tuhan sediakan, nanti bagaimana? Apakah saya akan ada di sana? Itu yang seharusnya di dalam keberadaan orang yang hidup takut akan Tuhan, itu yang selalu ada di dalam pemikirannya, yang ada di dalam benaknya. Dan dengan adanya rasa takut itu, kalau misalnya kita sedang berbicara dengan rasa takut di saat berada di tempat yang gelap, ya kalau kita adalah orang yang bertindak
ketakutannya aja. Misalnya di saat kita berada di tempat yang gelap, kita cepat-cepat ya pindah ke tempat yang lain. Karena kalau kita tetap berada di tempat yang gelap, tentunya akan ada sesuatu yang akan membahayakan kita di sana. Itu yang dapat diungkapkan oleh Ayub. Apa yang kau takuti dalam hidupmu, itu yang akan terjadi. Kenapa itu akan terjadi? Karena kita tetap berada di dalam ketakutan yang menguasai akan hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi, di dalam segenap kehidupan kita, saya percaya bahwa kita sudah pernah mengalami seperti apa kita memiliki rasa hidup takut akan Tuhan. Jadi dalam hal ini kita akan melihat beberapa hal. Siapa yang memiliki hidup takut akan Tuhan? Yaitu yang pertama yang saya ingin kita lihat di dalam bagian ini, yang takut akan Tuhan atau siapa yang takut akan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Siapakah orang yang memiliki hidup yang takut akan Tuhan? Dia adalah orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dia adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan. Itu sebabnya Mazmur katakan, apa yang diungkapkan di ayat yang ke-9, dia katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari, kata Mazmur kepada Tuhan. Kalau Mazmur ini mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, itu artinya dia mau Allah itu membimbing dia. Dia mau Allah itu akan senantiasa mengarahkan dia dengan baik. Itu artinya dia mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi pada faktanya dalam kehidupan kita seringkali memiliki hati yang menolak, tidak mau menerima apa yang diajarkan kepada kita. Kita memiliki hati yang seolah-olah mengatakan, sok tahu, yang mengatakan sudah menyampaikan akan hal ini kok, saya sudah tahu, tidak perlu lagi. Jadi seolah-olah dia tidak mau mendengar. Jadi dengan dia tidak mau mendengar, begitu juga hatinya tidak akan menerima. Karena menurut dia mengatakan dia sudah tahu, dia sudah mengerti. Ada orang yang mau dinasihati, dia langsung mengatakan, tidak perlu kasih tahu itu, saya sudah dewasa, saya sudah bisa, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kita di dalam kehidupan ini memiliki hati yang tidak mau diajar, memiliki hati yang tidak mau dibimbing. Ya. Bisa dikatakan dia memiliki hati yang keras, tidak mau menerima akan apa yang disampaikan kepada dia. Dapat dikatakan dia memiliki hati seperti hati Firaun. Firaun yang dibicarakan di dalam Alkitab, hati Firaun itu dia memiliki hati yang selalu menolak. Begitu Musa menyampaikan kepada Firaun dengan mengatakan supaya semua umat itu beribadah kepada Tuhan, wow, Firaun itu marah. Firaun itu tidak suka. Dia menolak. Dia memiliki hati yang menolak luar biasa. Nah, ini keberadaan orang-orang yang tidak mau dibimbing. Dan ini keberadaan orang yang tidak memiliki hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di dalam segenap kehidupan saya dan saudara, sekian lama menjadi orang Kristen, tentunya setiap pribadi kita ini sudah mengamati
sudah hidup takut akan Tuhan. Kalau setiap hari, setiap waktu kita mungkin didengar ada nasihat, ada arahan, ada hal-hal yang membimbing kita, kita menjadi orang yang mau mengikutinya, mau menerimanya, mau mempraktekkan apa yang diajarkan, mau hidup di dalam semua apa yang dibimbing kepada kita. Berarti saya dan saudara ini sudah tergolong menjadi orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Nah, ini keberadaan kita. Siapa yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau dibimbing. Kemudian yang kedua, yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau membereskan akan kesalahannya. Dia adalah orang yang mau membereskan kesalahannya. Di dalam Alkitab, ya banyak membicarakan akan keberadaan hidup mereka yang pernah bersalah di hadapan Tuhan. Di saat mereka bersalah, kalau kita mengamati pengalaman yang dibicarakan, baik Saul maupun Yudas, ya, mereka itu langsung mau membereskan kesalahan yang ada. Mereka mengakui kesalahan mereka. Dengan cerita Yudas itu, waktu dia mengkhianati Yesus, dia cepat-cepat mengembalikan uang bayaran dari imam. Itu berarti dia sudah menyesali akan kesalahan yang dia telah lakukan. Kemudian Zacchaeus, dia menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain. Kemudian Daud, dia mengakui kesalahannya kepada Tuhan di saat dia melakukan perzinahan. Nah, ini keberadaan contoh orang-orang yang membereskan kesalahan yang ada. Dan ini juga membuktikan bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada seseorang yang selalu mencari kesalahan. Ada saja kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, intinya di sini bahwa di saat kita melakukan kesalahan, adakah kita membiarkan kesalahan itu akan berlalu di dalam kehidupan kita? Kita tidak mau menyelesaikannya. Misalnya ada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak punya hati untuk memaafkan dia. Kita tidak mau, ya, ada ketemuan, ya saling mau minta maaf antara satu dengan yang lain, menyampaikan kesalahan apa yang selama ini misalnya ada kesalahan, lalu kita selesaikan pada saat itu. Misalnya seperti itu. Kita mau membereskan kesalahan. Di saat kita selalu melakukan kesalahan, secara pribadi hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, di saat itulah kita dapat menyelesaikan. Di saat kita menyesalinya, di saat kita menyadari bahwa saya sudah berlaku salah di hadapan Tuhan, di saat itu kita mau membereskan di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan. Sudah selesai. Karena setiap kali kita menyatakan atau kita melakukan suatu kesalahan, Allah mau kita selalu memperlihatkan kehidupan kita yang mau mengakui dari Tuhan. Karena setiap saat Allah itu senantiasa menunjukkan akan pengampunannya kepada kita. Asalkan kehidupan kita sungguh-sungguh menyesali akan kesalahan yang ada. Itu sebenarnya kita dapat amati di dalam segenap kehidupan kita. Di setiap bulan kita selalu jadi peringatan untuk makan dan minum dari perjamuan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita punya Allah yang senantiasa memberi dirinya untuk saya dan saudara? Kita punya Allah yang sedang menunjukkan kasih-Nya yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang sedang menunjukkan kasih-Nya yang sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita tidak menyia-nyiakan dengan segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu memperlihatkan kehidupan kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu mengampuni akan kehidupan kita,
yang akan berlalu dari kehidupan kita. Ini yang perlu menentukan keberadaan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu dia adalah seorang yang senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah dia adalah orang yang mau dibimbing oleh Tuhan, dia selalu takut akan Tuhan, lalu dia senantiasa membereskan akan kehidupan yang salah dengan Tuhan. Dia adalah orang yang senantiasa mau mengarahkan hidupnya terus menerus kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Mazmur kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-15 di pasal yang ke-25 ini, dia mengatakan, mataku terarah kepada Tuhan. Dalam artinya bahwa seluruh keberadaan hidupnya hanya mengarah kepada Tuhan. Pandangan hidupnya itu hanya mengarah kepada Tuhan, bahwa dia tidak bisa akan menjalankan kehidupannya selaras dengan kehendak Tuhan tanpa dia akan selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya beberapa ayat dalam bagian ini Tuhan itu akan bergaul karib dengan orang-orang yang selalu mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Dia akan selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan selalu dekat dengan dia. Dia akan selalu berlindung kepada Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Mazmur dalam bagian ini kepada Tuhan. Dia akan selalu berlindung kepada Tuhan. Jadi sekeras apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia adalah orang yang selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bukan menunjukkan kehidupan yang ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu dia sudah berpikir, oh Tuhan tidak memperhatikan saya, lalu dia menjauh dari Tuhan. Yang seharusnya di dalam kehidupannya, kalau dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, dia malah akan selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan mengarahkan hidupnya terus menerus, berlindung kepada Tuhan, menunjukkan kehidupannya bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa akan menunjukkan hidupnya yang takut akan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, keberadaan orang yang selalu memiliki hidup takut akan Tuhan. Ketiga hal inilah yang dapat kita perhatikan. Sebagaimana keberadaan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita yang dapat mengamati akan satu ini. Kalau kita mengatakan, oh saya adalah orang yang tergolong memiliki hidup takut akan Tuhan, berarti kita ini adalah orang-orang yang terbiasa memiliki rasa yang mau diajar, dibimbing oleh Tuhan dalam hidup ini. Dan kita tidak mau menyimpan suatu kesalahan yang mungkin kita rasakan, yang mungkin kita lakukan pada orang lain, tapi kita mau membereskan akan hal itu. Dan kita selalu menunjukkan hidup kita yang takut akan Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kita. Bahwa kita adalah orang yang suka berlindung dengan Tuhan, menjadi orang yang suka berserah kepada Tuhan. Berapa lama lagi yang kita akan jalani dalam tahun 2023 ini? Perjalanan kita masih panjang. Jika Tuhan mengizinkan akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari masing-masing pribadi kita memiliki komitmen bahwa saya mau hidup takut akan Tuhan, disertai dengan langkah-langkah yang seharusnya kita perlihatkan kepada Tuhan yang benar adanya.